TV Tabalong dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kamaria dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa Ruang Sehat, pemerintah terus gencar melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19 ke masyarakat. Salah satu kelompok yang menjadi prioritas mendapatkan vaksinasi adalah ibu hamil, karena seperti yang kita ketahui bahwa ibu hamil rentan terhadap penularan virus COVID-19. Lantas, apakah vaksin tersebut benar-benar aman bagi ibu hamil dan janin? Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Dr. Syarifuddin Basri, SPOG, selaku dokter spesialis kandungan. Halo, apa kabar dok? Sehat-sehat? Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dok. Ya, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Langsung saja pada pertanyaan pertama, dok. Amankah vaksin COVID-19 ini diberikan kepada ibu hamil, dok? Ya, alhamdulillah sejauh ini yang sudah dilaksanakan di beberapa negara dan Indonesia tentunya, kemudian di negara kita juga dan di Tanjung juga, alhamdulillah semua ibu hamil yang mendapat vaksin selama ini aman saja. Tidak ada yang hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala yang berat, tidak ada. Baik, sudah ada penelitiankah dok bahwa vaksin ini aman bagi janin? Ya, dari beberapa jurnal dan literatur yang kami baca, kemudian dari beberapa webinar Zoom, kemudian dari juga rekomendasi WHO dan dunia dan dari pakar, ahli pakar semua, bahwa vaksin-vaksin yang direkomendasikan untuk ibu hamil itu selama ini, sejauh ini tentunya sudah dalam lingkup penelitian yang sangat ketat ya, tentunya karena ini melindungi ibu dan bayi, dan alhamdulillah sudah direkomendasikan beberapa bulan yang lalu untuk divaksin kepada ibu hamil. Demikian. Seberapa penting vaksin ini diberikan kepada ibu hamil, dok? Lalu apa tujuan pemberian vaksin? Kalau ngelihat kepentingannya, tentunya sangat penting ya, karena tujuannya adalah melindungi ibu dan bayi. Jangan sampai, kalaupun dia kena COVID, kena corona ini, tidak akan bergejala berat banding dengan orang yang belum divaksin. Selama ini yang sudah terjadi beberapa kasus bahwa kematianlah yang terjadi. Demikian. Lalu vaksin jenis apa yang aman diberikan untuk ibu hamil ini, dok? Jadi yang sudah dilakukan vaksin-vaksin yang beredar selama ini adalah beberapa, ada Sinovac, Moderna, kemudian AstraZeneca ya. Dan rata-rata tidak ada efek samping yang bergejala berat pada mereka yang sudah ditemukan pada ibu hamil saat ini. Adakah syarat tertentu nih dok untuk ibu hamil boleh divaksin? Lalu pada usia kehamilan berapa begitu? Syaratnya adalah kehamilan 12 minggu ke atas sampai dengan 34 minggu ke bawah. Dalam keadaan sehat walafiat ibu hamil. Tentunya sehat walafiat itu artinya kalau misalnya dia dalam keadaan sakit atau panas dan sebagainya, tunda dulu ya. Kemudian ada komorbid tinggi, misalnya diabetes mellitus yang angka diabetesnya lebih dari 300, itu tunda dulu. Kemudian hipertensi yang misalnya tensinya lebih dari 160, tunda dulu. Jadi ada beberapa item yang menyebabkan kita harus menunda dulu untuk ibu hamil. Baik, tadi dokter bilang diperbolehkan bagi ibu hamil yang usia kandungannya 12 minggu ke atas ya dok ya. Lalu misalkan di usia kandungan tersebut dok, ibu hamil ini masih merasakan mual-mual misalnya, apakah tetap boleh dilakukan vaksinasi dok? Ya, tentunya dalam trimester pertama banyak ibu-ibu yang mengalami gejala mual, muntah ya, dan itu biasa. Tetapi kalau mual dan muntahnya berlebihan, ya,
dan kondisi tubuhnya misalnya dalam keadaan dehidrasi, lebih baik tunda dulu sampai kondisinya membaik ya. Biasanya kan 14 minggu itu sudah mulai ibu itu tidak akan mual muntah lagi dan hilanglah gejala-gejala awal daripada kehamilan. Jadi lebih baik kita tunda dulu sementara ibu itu benar-benar sehat ya. Jadi benar-benar kondisinya harus sehat, benar-benar sehat begitu ya dok ya? Ya, Oke, betul. Baik, pemirsa kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita tahan sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Tentunya masih bersama Dr. Syarifuddin Basri selaku dokter spesialis kandungan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana misalkan ada kejadian di vaksin pertama misalnya belum hamil, namun kemudian pas mau melakukan vaksin kedua ternyata hamil. Nah, seperti apa itu dok? Apakah harus menunda lagi vaksin keduanya atau dilanjutkan? Ya, terima kasih. Jadi banyak ya ada beberapa kasus yang ibu itu nggak tahu kalau dia hamil, dia main vaksin saja. Nah, setelah vaksin, dia baru tahu dia hamil gitu kan. Dia harus menunda dulu sampai kehamilan itu yang kedua itu menjadi 12 minggu ke atas. Jadi dia harus menunda sampai kehamilan itu 12 minggu ke atas. Jadi ditunda dulu ya dok ya? Ya. Lalu apakah ada persiapan khusus bagi ibu hamil sebelum melakukan vaksinasi? Misalkan minum obat terlebih dulu atau mengurangi rasa sakit atau seperti apa dok? Syaratnya mungkin? Jadi ada beberapa kasus yang ibu itu bisa minum obat dulu. Misalnya gini ya, kalau dia belum pernah vaksin, kemudian dia vaksin pertama, terus dia dapat Moderna. Biasanya gejala Moderna lebih berat daripada Sinovac. Ya, nah di Indonesia ini kan yang banyak disuntikan kan Sinovac dan Moderna. Nah Moderna, ada yang orang nggak keluar gejala. Santai aja, tapi paling ruam dikit ya, bekas suntikan tuh biasanya bengkak. Tapi ada yang sampai panas 38 sampai 39, sampai ada yang mual-mual 3 hari. Nah intinya ini tentunya memerlukan pertolongan ya. Jadi boleh dia mengantisipasi dulu sebelum dia disuntik vaksin, dia minum obat misalnya pereda panas ya, misalnya paracetamol, atau dia menyediakan thrombopop atau baby paper kompres. Nah, pada saat dia sudah disuntik plus langsung dia kasih salep thrombopop dan kemudian dikompres dengan baby paper. Itu terus menerus setiap saat gitu kan. Karena apa? Kalau Sinovac rata-rata orang nggak mengeluh, paling mengeluh pegal dikit. Tapi kalau Moderna, sampai ada yang nggak bisa ngangkat tangan. Kemudian bengkak pasti sudah ya. Bengkak itu pasti. Sehingga kalau kita kasih thrombopop dan baby paper, itu insya Allah akan membantu dia. Nah kalau dia misalnya 2-3 jam badan panas, boleh minum paracetamol untuk ibu hamil. Jadi itu aja yang mungkin. Dan harus minum banyak setelah vaksin Moderna, terutama Moderna ya. Kalau Sinovac jarang dilakukan. Moderna berat. Itu aja mungkin persiapan. Tapi tentunya gini, harus betul-betul sehat. Ingatkan itu ya. Jangan memaksakan diri kalau belum sehat. Udah cuma pusing sedikit misalnya dok, itu tetap diobati dulu kah? Kalau pusing jarang ya. Jadi dia tuh misalnya panas. Dan ini tangan yang bisa bergerak biasanya, kaku ya kalau Moderna ya. Kalau pusing jarang ya, paling mual muntah itu, pusing jarang orang mengeluh. Ya, saya rata-rata ada beberapa yang mual muntah sampai 2-3 hari. Beda vaksin, beda reaksi ya dok ya?
Betul, beda vaksin, beda reaksi. Moderna karena dia beda juga, sistem antibodi yang diberikannya itu beda ya. Oke, Dok, misalkan ibu hamil ini sudah terinfeksi COVID-19 nih, Dok. Kapan ibu hamil itu bisa dilakukan vaksinasi, Dok? Sampai sekarang sih rekomendasi WHO dan dunia itu 3 bulan setelah dia terinfeksi COVID. Semua rata-rata begitu, untuk amannya supaya antibodi di tubuhnya itu betul-betul kuat pada waktu dia menerima vaksin COVID-19. Jadi 3 bulan ya, jangan memaksakan diri, karena takut vaksin habis dan sebagainya, memaksakan diri akibatnya fatal bagi si ibu hamil ya, atau untuk orang umum juga ya. Artinya tetap ini ya, Dok, tetap perlu untuk dilakukan vaksinasi. Tentu perlu banget ya, karena pencegahan selain kita menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya itu, vaksin itu yang pertahanan terakhir kita ya. Ya, baik. Pemirsa, perbincangan kita mulai menarik nih, Dok ya, tapi kita tahan sejenak lagi karena Ruang Sehat akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi dalam program Ruang Sehat. Baik, Dok, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Bagaimana dengan ibu yang menyusui, Dok? Apakah boleh juga untuk melakukan vaksinasi? Dan apakah vaksin ini mempengaruhi ASI, Dok? Ya, jadi ibu hamil dan ibu menyusui itu satu paket rekomendasi ya. Jadi sampai sejauh ini WHO dan pakar-pakar menetapkan bahwa ibu menyusui sama dengan ibu hamil perlakuannya. Jadi boleh mendapatkan vaksin dan tidak mempengaruhi ASI sama sekali. Berarti aman buat ibu menyusui. Ya, jadi aman untuk ibu menyusui ya. Ya, sebelum melakukan vaksinasi, Dok, apakah ibu hamil harus memeriksakan kandungannya terlebih dahulu? Konsultasi dulu misalnya, Dok? Ya, sebenarnya kalau dia mau memeriksakan kandungannya itu rutin saja nggak apa-apa ya. Artinya sama saja dengan dia dalam keadaan tidak hamil. Boleh langsung vaksin, atau dia lebih aware lagi, mungkin dia kontrol dulu ke kandungan untuk memeriksakan bayinya, kemudian baru dia memastikan dalam keadaan ibunya sehat, bayinya sehat, untuk melakukan vaksin. Itu lebih baik lagi. Baik. Lalu apakah yang harus mendapat rekomendasi dari dokter kandungan dulu untuk mendapatkan vaksinasi bagi ibu hamil, atau langsung saja ke ini, ibu hamil ini datang ke tempat vaksin begitu? Harus mendapatkan rekomendasi dulu kah? Enggak, tidak perlu rekomendasi di dokter kandungan. Dia bisa langsung mendaftar, langsung bisa vaksin ya, tanpa rekomendasi dari dokter kandungan. Yang penting ibunya dalam keadaan sehat. Nah, itu yang utama. Siap. Berarti sehat itu yang utama. Betul, sehat itu yang utama. Dan bukan hanya ibu ya, artinya orang awam juga dalam keadaan sehat harus divaksin. Ya. Artinya kan kalau sakit-sakit sedikit itu mending nggak usah dulu ya, Dok ya? Tunda dulu, apalagi batuk, pilek, panas, tunda dulu lah ya. Baik, terakhir nih, Dok, mungkin ada pesan buat ibu hamil yang khawatir divaksin saat ini, Dok. Silakan, Dok. Ya, pesan kami dari pemerintahan, dari kesehatan juga, bahwa jangan khawatir. Vaksin ini melindungi ibu dan bayi. Ya, ada beberapa kasus yang menyebabkan dunia mengharuskan ibu hamil dan menyusui wajib divaksin. Nah, tentunya untuk kesehatan ibu dan bayi. Ya. Kemudian juga, kalaupun dia terkena, dia akan bergejala ringan atau tidak bergejala sama sekali. Kemudian gini, kalau sudah divaksin, mohon ibu-ibu atau masyarakat jangan menganggap bahwa terbebas dari infeksi corona. Tentunya anjuran untuk memakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan, hindari kerumunan, dan lain sebagainya itu, dan hidup sehat,
itu tetap kita laksanakan prokes yang dianjurkan itu tetap dilaksanakan secara ketat. Itu anjuran kami ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Syarif untuk semua informasi yang sudah dibagikan kepada kami pada episode hari ini. Ya, dan pemirsa, baik. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Syarif mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Semoga informasi tadi mendapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap saksikan Ruang Sehat setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Kamariah, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.